పెద్దయ్య మాట. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Sesami. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di suatu hari di sebuah desa terpencil di kota India, hiduplah seorang emak rumah tangga yang hanya tinggal di sebuah gubuk reot yang terbuat dari pilih-pilihan bambu. Dan hidup sebatang kara bersama satu orang anaknya saja. Di saat ibu tersebut sedang memasak nasi untuk makan siang bersama putranya, tiba-tiba saja seorang anak laki-laki yang tak diketahui asal-usulnya yang bernama Kistaya, kemudian menghampiri wanita tersebut lalu memanggilnya emak. Dan setelah itu emaknya tersebut kemudian memberikan makan karena terlihat anak tersebut sangat dekil, kumuh dan juga sepertinya sangat kelaparan. Anak tersebut kemudian memakan makanan dengan sangat lahap. Tak lama kemudian anak tersebut yang bernama Anji kembali ke rumah karena sudah tiba waktunya makan siang. Setelah itu Anji heran dengan seorang anak laki-laki yang ikut makan bersamanya. Anji kemudian bertanya kepada emaknya, "Mak, siapakah orang dekil ini? Dan mengapa ia berada di rumah ini?" ucap Anji. Ibunya kemudian memerintahkan Anji untuk makan saja dan tak perlu menanyakan yang aneh-aneh. Di saat Anji dan Kistaya makan, tiba-tiba saja Anji tersedak tulang ikan. Kistaya kemudian dengan sigap langsung memberikan secangkir minum kepada Anji agar tidak tersedak. Dan setelah itu Anji baru menyadari bahwa Kistaya adalah orang yang sangat baik dan sangat penyayang. Dan kini Anji telah menganggap Kistaya sebagai kakak angkatnya. Setelah itu ibu Anji dan Anji menerima Kistaya bergabung dalam keluarga mereka. Di sisi lain, seorang pria yang berprofesi sebagai rentenir bernama Raju. Raju terkenal di desanya sebagai rentenir yang sangat pelit dan di samping itu juga, Raju menganggap uang sebagai dewanya. Di saat Raju sedang duduk sembari menagih utang warganya, tiba-tiba saja meja yang digunakan Raju patah di bagian kakinya karena sudah tak kuat menahan beban. Raju kemudian memanggil orang yang bisa memperbaiki mejanya, antara lain adalah Kistaya dan Anji. Ketika Kistaya sedang memperbaiki kaki meja tersebut, tiba-tiba saja ia melihat seorang gadis cantik yang merupakan putri kesayangan Raju yang bernama Faralu. Dan pada saat itu pula, Kistaya sampai melongo melihat saking cantiknya Faralu di matanya. Setelah itu, Kistaya dan Anji meminta upah kepada Raju karena mereka telah selesai memperbaiki mejanya tersebut. Namun, Raju malah mengatakan kepada mereka, Anji, untung-untungan ibumu tidak kutagih saat ini. Dan hanya memperbaiki meja saja kau ingin diberi upah. Dasar anak tak tahu diri, ucap Raju. Anji dan Kistaya kemudian kembali ke rumah karena pekerjaannya telah selesai. Namun tiba-tiba saja mereka berdua dihampiri oleh Faralu yang sangat baik hati. Yang mana Faralu kemudian memberikan sedikit uang dari tabungannya sebagai upah mereka pada saat kerja tadi. Beberapa hari kemudian, di saat Anji dan Kistaya sedang menato tangannya, tiba-tiba saja kabar buruk menimpa mereka berdua, yang mana telah dikabarkan bahwa ibu mereka telah meninggal. Sontak, Anji dan Kistaya langsung bergegas lagi ke rumah dengan menangis terseduh-seduh. Sesampainya di sana terlihat orang sudah ramai berada di rumah mereka untuk mengurusi jenazah ibu mereka. Dan tak lama kemudian Raju si rentenir pelit itu datang ke rumah mereka setelah mendengar bahwa ibu mereka telah meninggal. Raju kemudian mengatakan, "Waduh, siapa yang akan membayar hutangmu nanti? Sementara itu ibumu sudah meninggal," ucap Raju. Dan secara otomatis rumah mereka akan disita sebagai jaminan mereka karena mereka pasti tidak akan mampu membayar hutang tersebut. Sontak Kistaya langsung kesal setelah mendengar perkataan Raju yang membuat hatinya sangat sakit. Kistaya kemudian langsung masuk ke dalam untuk mengambil sebuah pisau karena Raju telah lancang ingin menyita rumah peninggalan ibu angkatnya tersebut. Kistaya telah menganggap ibu tersebut sebagai ibu kandungnya sendiri karena kasih sayangnya dari awal ia bertemu hingga sekarang sama seperti ibu kandungnya. Dan kini, jika ada yang berani mengusik keluarganya, maka mereka harus melangkahi mayat Kistaya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, seorang pria yang terkenal di desa tersebut sebagai orang yang kaya dan baik hati sering disebut dengan sebutan Master, kemudian datang ke rumah mereka. Master kemudian mengatakan bahwa ia akan membayar semua hutang yang pernah dipinjam oleh mereka, dan setelah itu Master memerintah Raju untuk meninggalkan tempat tersebut.
Kistaya kemudian sangat berterima kasih kepada Master yang telah membantu keluarganya tersebut, karena Master memang sudah terkenal sebagai orang yang suka membantu orang lain tanpa memandang fisik dan kasta mereka. Setelah itu, Master mengajak Anji dan Kistaya untuk tinggal bersama keluarga Master karena mereka berdua tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Namun di samping itu, kedua anak Master tidak menyukai kehadiran mereka di dalam keluarganya. Dan terlihat anak Master yang sulung sampai mendorong kursi Kistaya karena Kistaya berasal dari keturunan orang yang miskin. Beberapa hari kemudian, Anji berlari ke arah Kistaya untuk melaporkan bahwa sebentar lagi, Faralu akan sampai di tempat ini. Kistaya kemudian merasa senang karena sekian lama ia tak melihat dan akhirnya ia kini bisa bertemu dengan Faralu. Yang ternyata Kistaya akan memberikan sebuah kerajinan dari kayu yang berbentuk burung yang ingin diberikan kepada Faralu sebagai bentuk cintanya. Tak lama kemudian Faralu datang ke tempat tersebut untuk menemui Kistaya. Namun ketika Kistaya hendak memberikan kerajinan tersebut kepada Faralu, tiba-tiba saja terlihat dari kejauhan sebuah mobil melaju kencang dengan tak terkendali dan akhirnya tercebur ke dalam sungai. Kistaya kemudian langsung berlari ke arah sungai untuk menyelamatkan orang tersebut. Yang ternyata orang tersebut adalah Master yang sedang dikejar-kejar oleh massa yang sedang mengamuk. Kistaya kemudian dengan sigap langsung mengambil sebuah pistol yang berada di dalam mobil tersebut lalu menodongkan kepada mereka. Dan seketika orang-orang tersebut langsung terdiam ketakutan. 30 tahun kemudian seorang preman bernama Kisor datang ke desa untuk mencari seorang yang bernama Baskar. Yang ternyata Baskar telah mendekati seorang wanita yang berada di kampungnya Kisor. Dan kini Kisor datang untuk memberinya sebuah pelajaran. Kisor kemudian meminta izin kepada ayahnya Baskar untuk membawanya pergi karena ia ingin memberikan pelajaran kepada Baskar. Ayahnya kemudian malah mengizinkan dan menyerahkan anaknya dengan cuma-cuma kepada Kisor. Di samping itu kakak iparnya Baskar panik dan ingin mengejar mereka karena takut terjadi apa-apa terhadap Baskar. Namun istri dan keluarga lainnya malah biasa-biasa saja dan memerintahkan kakak iparnya Baskar untuk tenang. Setelah itu, bapaknya Baskar memberitahu bahwa desa ini sangat aman karena desa ini sudah di bawah naungan sang Master. Namun anak angkat Master lah yang terkenal sangat sangar dan juga brutal yang mana sahabatnya Baskar. Di sisi lain, Anji dan Kistaya sedang bersepeda mengelilingi kampung sembari menikmati keindahan desa. Di pertengahan jalan, tiba-tiba mereka diberitahu oleh temannya yaitu Babli, bahwasanya temannya yaitu Baskar telah disiksa oleh seorang preman yang bernama Kisor. Setelah itu Kistaya dan Babli mendatangi tempat tersebut. Terlihat Baskar sedang disiksa oleh mereka dengan mencelup-celupkannya ke dalam air. Dan seketika saja Kisor langsung merinding ketakutan dan mengatakan, "Kistaya, tolong jangan ganggu aku karena ini adalah masalah pribadiku," ucap Kisor sambil gemetaran. Babli kemudian mengatakan bahwa Anji kini sudah sampai ke desa mereka untuk mengabarkan sebuah berita, yang mana keluarga mereka diberitahu untuk segera menyiapkan kain kafan ataupun minyak urut untuk suami mereka, yang sebentar lagi mereka akan datang dalam keadaan tidak bernyawa ataupun pincang. Bahkan Anji juga mendatangi tukang pijat lalu memberitahu bahwa sebentar lagi ia akan kedatangan pelanggan yang cukup banyak. Setelah itu Kistaya menghabisi para preman tersebut dengan ganas dan beringas. Kistaya tidak melukai preman tersebut sama sekali karena Kistaya masih mempunyai perasaan kasihan terhadap mereka. Dan akhirnya preman-preman tersebut lari ketakutan. Keesokan harinya Anji menghampiri Baskar lalu menanyakan mengenai gadis yang telah ia dekati di desa sebelah. Baskar kemudian menceritakan yang mana di saat Baskar menjadi mahasiswa, ia sangat menyukai seorang gadis cantik yang bernama Kumari. Di mana cinta pertama mereka berawal dari memberikan pulpen Kumari yang terjatuh, lalu lama-kelamaan mereka berdua menjadi dekat dan saling mencintai. Tak lama kemudian, Kistaya menghampiri mereka berdua yang sedang menggibah. Kistaya kemudian menasihati Baskar yang mana ia tak boleh terlalu berlebihan dalam mencintai seorang wanita, yang mana cintanya itu hanyalah untuk mainan saja dan tidak direstui oleh siapapun. Baskar kemudian sangat heran dengan Kistaya yang selama ini masih menjomblo dan belum menemukan pasangan sama sekali. Padahal di samping itu Kistaya adalah orang yang paling digemari oleh para wanita di kampungnya karena Kistaya sangat gagah dan perkasa. Sontak Anji kemudian mengatakan, "Wah, kau belum tahu saja kalau cinta Kistaya itu sangatlah untuk satu orang saja," ungkap Anji. Setelah itu Kistaya mengantarkan seserahan hadiah untuk calon istrinya Anji yaitu Mangna. Dan benar saja, karena ketampanan Kistaya seketika semua wanita yang berada di sana langsung menggoda Kistaya. Dan pada saat itu juga Kistaya mendengar gibahan emak-emak yang mana Faralu akan kembali ke desa itu lagi. Karena dahulu ia pergi bersama neneknya ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan yang bagus. Namun di samping itu hati Kistaya sangat hancur lebur karena wanita yang telah ia cintai pertama kalinya telah meninggalkannya begitu saja. Beberapa hari kemudian pernikahan Anji dan Manga pun digelar.
terlihat Master yang merupakan ayah angkat mereka ikut serta dalam acara tersebut. Dan tak lama kemudian sebuah mobil yang sama persis dengan mobilnya Faralu tiba-tiba datang ke acara pernikahan tersebut. Seketika lampu langsung mati dan tiba-tiba saja seorang gadis cantik yang seperti bidadari itu keluar dari mobil tersebut. Yang mana wanita tersebut adalah Faralu yang baru saja kembali ke kampungnya untuk menghadiri pesta pernikahan temannya yaitu Manga. Di saat itu Faralu tidak mengenali Kistaya yang dahulu pernah mencintainya. Namun sementara itu Kistaya hanya bisa tersenyum-senyum sendiri setelah melihat Faralu dalam mode dewasa yang sangat menawan dan sangat menggoda. Keesokan harinya, Raju pergi menghampiri Anji karena di pagi hari sudah menyalakan lagu yang sangat keras sehingga Raju terganggu. Raju kemudian menghina Anji. "Hai anak yatim piatu, buat apa kau membuat pesta sebesar ini? Padahal kau hanya orang yang hidup sebatang kara dan seharusnya kau tidak layak merayakan semeriah itu," ucap Raju. Seketika Kistaya langsung menghampiri Raju lalu mengancamnya, yang mana jika Raju menghina keluarganya lagi maka Kistaya akan memenggal hidup-hidup. Anji kemudian bertanya kepada Kistaya, "Mengapa kau sampai begitunya memarahi Pak Raju?" Padahal itu memang hal yang wajar baginya berkata seperti itu, karena Raju itu orangnya yang agak ceplas-ceplos. Namun Kistaya mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menghina keluarganya, walaupun ia adalah seorang pejabat, polisi, ataupun kakak atau adik iparnya Kistaya sendiri. Maka mereka akan berhutang nyawa kepada Kistaya. Di malam harinya terlihat dua pasangan pengantin yang sedang melakukan lempar-lemparan kembang. Sebagai adat kepercayaan mereka di desa itu sebelum melakukan perwik-wikan. Anji kemudian mengusir gadis-gadis yang berada di kamarnya itu karena ia sudah tidak bisa menahan ingin mengwik-wik di malam itu juga. Di sisi lain, Kistaya sedang berbaring santai sembari dipijitin Babli. Babli kemudian mengatakan bahwa mengapa di saat acara pernikahan yang digelar kemarin, nampaknya Faralu tidak mengenali Kistaya sama sekali. Dan mengapa Kistaya tidak langsung menyatakan cinta kepada Faralu, jika Kistaya memang benar-benar mencintainya. Dan seketika Kistaya langsung kepikiran, lalu pergi untuk menemui Anji. Di malam itu Anji sedang malam pertama dengan Manga, tiba-tiba saja Kistaya menggedor kamar mereka untuk menanyakan tentang Faralu yang sudah kembali tersebut. Anji kemudian berjanji bahwa esok hari saja ia membawanya menemui Faralu. Karena malam ini Anji sedang sibuk bermain gulat bersama istrinya. Dan setelah itu Kistaya pergi dengan perasaan tak sabar untuk menunggu esok hari. Anji kemudian melanjutkan malam pertamanya lagi bersama Manga. Namun Kistaya kembali untuk memastikan janji Anji. Anji kemudian kembali menghampiri Kistaya kemudian mengatakan bahwa ia sudah tidak tahan ingin mengwik-wik dengan si Manga. Namun di samping itu Manga sudah teler duluan. Sehingga Anji sangat menyesal sekali tidak dari tadi ia tancap gas karena sudah diganggu dengan Kistaya. Keesokan harinya, Raju bergegas pergi keliling desa untuk menagih hutang warga. Sementara itu Anji dan Kistaya sudah menunggu kepergian Raju lalu menemui Faralu yang berada di depan rumah. Namun di saat itu Kistaya malah dimarahi Faralu karena kemarin dia mengancam ayahnya. Dan setelah itu Kistaya pulang dengan kecewa dan sangat malu. Sesamanya di rumah, Kistaya ditertawai oleh ayah angkatnya yaitu Master bahwa Kistaya gagal menaklukkan hati Faralu. Master kemudian mengatakan, "Kakak dan adik iparmu sudah menemukan jodohnya. Dan sebentar lagi, Dashu akan pulang dari Dubai untuk menikah dan kini hanya kau yang belum menemukan jodoh," ungkap Master. Kistaya kemudian mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk menaklukkan hati Faralu. Dan Kistaya juga telah berjanji akan membuat rencana untuk mendapatkan hati Faralu. Keesokan harinya, seorang anak kecil mendatangi rumah yang mana anak tersebut mengatakan bahwa ayahnya Faralu dikeroyok massa di area persawahan. Sontak Faralu bergegas ke sana karena khawatir dengan keadaan ayahnya. Di depan rumah terlihat Kistaya sudah menunggu, karena Kistaya telah membuat sebuah rencana, yang mana Kistaya juga melepaskan boncengan sepedanya agar Faralu duduk di bagian depan. Dan di saat itu juga Faralu terpaksa menumpang pada Kistaya karena tidak ada kendaraan lain. Kistaya kemudian mengajak Faralu berkeliling kampung untuk memamerkan kepada teman-temannya yang di malam itu mereka mengejek Kistaya bahwa ia belum mendapatkan kekasih. Tak lama kemudian mereka sampai di sana namun tak terjadi apapun terhadap ayahnya. Dan ternyata itu hanya akal-akalan Kistaya saja agar bisa berjalan-jalan bersama Faralu. Beberapa hari kemudian Faralu meminta Kistaya untuk menemukannya di pabrik beras milik ayahnya. Faralu kemudian mengatakan ia sedang menyukai seseorang pria di kampungnya dan kini ia sedang mencari tahu kegiatan pria-pria di kampungnya. Yang mana setiap jam 5 sore pria-pria itu pergi ke bioskop untuk menonton film. Faralu kemudian meminta Kistaya untuk mengantarkannya ke sana karena ia sangat kepo dengan film yang mereka tonton. Dan setelah itu Kistaya mengiyakan permintaan Faralu dan ikut menemaninya.
Keesokan harinya, Faralu berdandan dengan sangat cantik karena mereka ingin pergi menonton. Namun Kistaya malah memerintahkan Faralu untuk mengganti pakaiannya dengan menggunakan pakaian pria agar mereka tidak mengetahui kalau Faralu adalah seorang wanita. Sesamanya di sana, Faralu sangat bingung dengan orang-orang yang menonton di sana karena mereka menutupi wajah mereka dengan menggunakan masker, sama seperti yang dipakai oleh Kistaya dan Faralu. Dan mereka juga harus diam untuk menonton film tersebut. Kistaya kemudian mengatakan bahwa mereka akan menonton film yang dapat menyenangkan otak mereka, yang mana terdapat sebuah adegan yang ditunggu-tunggu dalam pertengahan film dan sebentar lagi akan segera muncul dalam film tersebut. Tak lama kemudian adegan yang ditunggu-tunggu mereka akhirnya muncul juga, yang mana adegan tersebut ternyata orang yang sedang nyosor-nyosoran. Seketika Faralu itu panas dingin dan ingin muntah karena setelah menonton adegan tersebut. Dan setelah itu Faralu mengajak Kistaya untuk pulang karena sudah tak kuat melihat film tersebut. Setelah itu Kistaya mengantarkan Faralu sampai di rumahnya dan tidak mampir kemana-mana. Namun Kistaya hanya sampai di depan rumahnya saja karena takut dimarahi dengan ayahnya Faralu. Keesokan malamnya Kistaya pergi menemui Faralu kembali untuk memintanya memakai pakaian yang sedang dipakai oleh anak-anak remaja di kota. Namun di saat itu Faralu tidak ingin memakai, tetapi akhirnya ia menuruti permintaan Kistaya. Keesokan harinya Kistaya pergi menemui Faralu untuk memberikan pakaian tersebut. Terlihat Faralu sangat cantik dan slamboy. Setelah memakai pakaian tersebut, yang membuat hati Kistaya semakin terpesona dengan kecantikannya. Di malam harinya Faralu mandi kembang lalu berdandan cantik. Faralu kemudian mejeng di depan rumah dengan harapan akan diintip oleh Kistaya dan memuji kecantikannya. Namun sudah lama ia menunggu Kistaya tidak muncul juga. Setelah itu Faralu pergi mencari Kistaya karena sudah lama sekali tidak muncul untuk mengintip Faralu. Tak lama kemudian Faralu menemukan Kistaya yang sedang duduk bersantai di atas jembatan sembari meratapi nasibnya. Faralu kemudian menanyakan kepada Kistaya bahwa kenapa malam ini ia tak menemui Faralu. Sontak Kistaya langsung mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa Faralu akan dijodohkan dengan laki-laki lain. Dan saat ini ternyata Kistaya hanya sebagai bahan pelampiasannya saja sebelum Faralu menikah dengan pria tersebut. Dan kini Kistaya sangat kecewa sekali dengan Faralu. Faralu kemudian mengatakan bahwa ia sangat mencintai Kistaya dari kecil di saat pertama kali mereka bertemu. Faralu juga tidak ingin dijodohkan dengan laki-laki lain kecuali Kistaya seorang. Keesokan harinya terlihat di rumah Master sedang mengadakan perjodohan Dasu. Namun Dasu tidak terlihat karena Dasu masih berada di Dubai. Pendeta kemudian mengatakan bahwa itu adalah pasangan yang sangat cocok setelah melihat foto tersebut. Dan tak lama kemudian Kistaya datang bersama Faralu untuk meminta restu kepada Master agar Master merestui pernikahan Kistaya dengan Faralu. Kistaya kemudian mengatakan, "Pak, kini janjiku telah kutepati, yang mana aku akan menaklukkan hatinya Faralu," ungkap Kistaya. Sontak Master terkejut ketika melihat Kistaya meminta agar dijodohkan dengan Faralu, yang ternyata Faralu akan dijodohkan dengan laki-laki lain, yaitu Dasu, kakak iparnya. Raju yang kemudian mengatakan, "Aku tidak sudi mempunyai menantu seperti Kistaya, karena kau anak yatim piatu yang terlahir dari keluarga yang miskin," ucap Raju. Master kemudian mengatakan bahwa ia menyetujuinya karena Kistaya adalah sebagian dari anaknya juga. Raju kemudian tetap ngeyel tidak merestui hubungan mereka. Dan setelah itu Raju pulang ke rumah karena telah menyesal datang ke rumahnya Master. Sesamanya di rumah, Faralu kemudian mengemas-ngemas pakaiannya untuk pergi kabur bersama Kistaya, karena hubungan mereka tidak direstui oleh ayahnya yaitu Raju. Sontak Raju langsung murka setelah mendengar bahwa putrinya akan kabur bersama Kistaya. Raju kemudian mengatakan bahwa jikalau Faralu tetap kabur dengan Kistaya, maka ayahnya akan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Raju sangat kecewa dengan sikap tidak patuhnya terhadap ayah karena telah membangkang perkataan ayahnya, yang mana ayahnya sudah membesarkan dari kecil dan kini Faralu tidak memiliki rasa hormat terhadap ayahnya sendiri. Sehingga ayahnya kecewa berat lalu memiliki kursi kecil untuk menggantung lehernya ke sebuah tali. Tiba-tiba saja kursi tersebut patah sehingga membuat Raju tewas seketika. Faralu kemudian menghampiri ayahnya yang sudah tewas karena gantung diri. Dan seketika itu Faralu sangat menyesali atas apa yang telah ia perbuat terhadap ayahnya. Setelah selesai pemakaman ayahnya selesai, Anji kemudian memerintahkan Manga untuk mengatakan kepada Faralu bahwa saat ini hidup Faralu hanya sebatang kara setelah kepergian ayahnya, dan akan merasa bahagia setelah menikah dengan Kistaya. Dan pada saat itu juga Faralu harus segera menikah dengan Kistaya, yang mana hidup mereka berdua akan ditanggung oleh Manga dan Anji. Faralu kemudian mengatakan bahwasanya ia akan sedikit bimbang ingin menikah dengan Kistaya,
karena di samping itu ayahnya sudah meninggal dan tidak merestui hubungan mereka berdua. Dan pastinya hidup mereka akan sedikit tidak enak karena Faralu akan bahagia di atas kematian ayahnya sendiri. 8 tahun kemudian, terlihat Kistaya dengan setia menunggu Faralu di depan rumahnya yang sepanjang hari. Dengan harapan Faralu akan berubah pikiran dan akan menikah bersama dengan Kistaya. Dan di samping itu juga di kampung sebelah, terdapat seorang pria bernama Vera Badru, baru saja pulang dari luar negeri yang mana Vera bersekongkol dengan inspektur bernama Takut, ingin menghabisi master yang berada di desa sebelahnya. Ternyata orang-orang yang beberapa tahun yang lalu yang telah mengejar master hingga tercebur ke dalam sungai itu adalah anak buah Vera Badru. Yang sepertinya Vera mempunyai dendam yang sangat besar terhadap master karena master terpandang di kampungnya adalah orang yang paling baik hati dan tidak pernah menghina orang sedikitpun. Takur kemudian mengatakan kepada Vera agar tidak macam-macam dengan si master. Karena saat ini master telah dilindungi oleh anak angkatnya yang bernama Kistaya, yang mana 8 tahun yang lalu kisahnya telah menikung kakak iparnya sendiri yang bernama Dasu, yang telah mengambil calon istrinya yang bernama Faralu, putri tercintanya Raju. Dan pada saat itu telah dikabarkan Faralu adalah calon istrinya Kistaya, bukan calon istrinya Dasu lagi. Di sisi lain Dasu bersama dengan Babli hendak pergi menemui kawan lamanya yaitu Babu. Di saat itu, Dasu dan Bantu mengobrol bersama di dalam kebun kelapa yang mana di saat itu Babu malah mengejek Dasu. Dasu, akhirnya wanita yang kita incar sudah kau miliki. Kau tahu tidak sebelum kau tancap gas dengan Faralu, aku sudah tancap gas duluan, ucap Babu. Seketika Dasu langsung menebaskan sabitnya ke leher Babu hingga tewas. Dan setelah itu Dasu dan Bablu pulang ke rumah karena urusan Dasu sudah selesai. Sesamanya Dasu di rumah, Dasu kemudian bertanya kepada ayahnya, "Yah, apakah benar gara-gara Kistaya pernikahannya dibatalkan?" Dasu kemudian semakin marah setelah mendengar perkataan warga bahwa Faralu mempunyai status calon istri Kistaya, bukan calon istrinya Dasu. Seketika itu Dasu langsung marah dan hampir membunuh ayahnya karena ayahnya bersikap pilih kasih terhadapnya. Namun semua itu dihalangi oleh kakak-kakak iparnya. Kakak-kakak iparnya kemudian menghasut Dasu untuk membunuh Faralu saja dibanding ayahnya. Dasu kemudian seketika berniatan ingin membunuh Faralu karena ia telah menolak perjodohan dengan Dasu. Setelah itu Dasu langsung pergi ke rumah Faralu. Di saat itu Faralu baru saja selesai mandi yang kemudian langsung dihampiri oleh Dasu, yang mana Dasu memilih meraba rasanya ketimbang membunuhnya. Dan setelah itu Dasu menyuruhnya untuk memakai baju. Tak lama kemudian Faralu keluar mengendap-endap menghampiri Dasu dan sedang berada di depan mobil. Faralu kemudian menampar Dasu lalu menyeretnya ke acara festival. Di samping itu Anji yang melihat itu pun langsung menghampiri mereka berdua untuk menyelamatkan Faralu. Anji kemudian menyeret Dasu ke festival lalu baku hantam di sana. Di saat itu Anji kalah dalam baku hantam karena Anji dikeroyok oleh anak buah Dasu. Manga kemudian menghampiri untuk meminta kepada Dasu agar Anji dibebaskan. Seketika Dasu langsung menghajar Manga hingga Manga terkapar tak berdaya. Dasu kemudian hendak menusuk Anji dengan besi yang sangat panas. Citra, anaknya Anji kemudian berteriak, "Paman Kistaya, tolong ayahku," ucap Citra. Dan seketika itu Kistaya muncul untuk menghabisi mereka. Kistaya kemudian menghabisi semua anak buah Dasu beserta Dasu juga dengan sangat ganas dan brutal. Dikarenakan mereka ingin berniatan membunuh adik iparnya yaitu Anji dan Manga. Kistaya kemudian berhasil menyelamatkan dari keroyokan anak buah Dasu yang ingin membunuh Anji dan Kistaya. Kistaya kemudian menanyakan kepada Anji, "Mengapa kau ribut dengan kakakmu Anji?" ungkap Kistaya. Anji kemudian terdiam karena Anji sudah diplototi oleh Faralu agar tidak menceritakannya. Beberapa hari kemudian, Dasu mengatakan kepada ayahnya bahwa ia telah menyiapkan sebuah hadiah yang sangat besar karena Dasu sangat menyayangi adik-adik iparnya tersebut. Di sisi lain terlihat Manga sedang mengadu kepada Kistaya kalau akhir-akhir ini mereka belum dibelikan baju baru. Sontak Kistaya langsung menasihati Anji untuk membelikannya baju baru. Di samping itu Kistaya hendak mengajak Citra jalan-jalan dan tiba-tiba saja sebuah mobil datang ke rumah mereka. Yang mana Dasu telah mengirimkan sebuah hadiah untuk Kistaya dan Anji, yang ternyata sebuah keranda. Dan seketika itu mereka langsung marah besar. Tak lama kemudian preman-preman yang mengerikan datang karena sudah dibayar oleh Ras untuk membunuh Kistaya dan si Anji. Preman tersebut kemudian berdiskusi terlebih dahulu karena mereka sangat takut dengan Kistaya. Dan setelah itu mereka menolak permintaan itu untuk membunuh Kistaya. Yang mana mereka jika bertarung melawan Kistaya maka sama saja seperti menyerahkan nyawanya secara percuma. Namun mereka hanya ingin membunuh Anji saja. Dan di saat itu juga Master hanya menertawai rencana anak-anaknya yang gagal total untuk membunuh Kistaya. Di sisi lain Baskar dan Anji
sedang ayun-ayunan sembari bersantai. Anji kemudian menceritakan bahwasannya Faralu melakukan kegiatan sehari-harinya seperti ibu rumah tangga biasanya, yang mana Faralu mengerjakan pekerjaan rumah dari mulai memasak, membereskan rumah hingga yang lainnya. Dan di sore harinya mereka bersantai untuk minum minuman. Namun di saat Faralu ditanyakan mengenai hubungannya dengan Kistaya, sontak Faralu langsung terdiam seperti menyimpan perasaan atau rahasia apapun yang tidak ingin diceritakan ke orang lain. Setelah itu mereka kembali pulang karena hari sudah menunjukkan malam. Baskar kemudian bertanya kembali kepada Anji, apakah Kistaya baik-baik saja karena engkau setiap hari pergi menemui Faralu? Tanya Baskar. Anji kemudian mengatakan bahwa Kistaya baik-baik saja, dan setiap malam dia selalu mengintip di balik tembok untuk melihat Faralu. Di sisi lain di kampung sebelah, yang mana di saat Kumari yaitu anaknya Vera berkeliling sambil membawa sesembahan, tiba-tiba saja seorang pria menggoda Kumari namun Kumari tak menyukainya. Kumari kemudian memberikan persembahan tersebut ke hadapan ayahnya. Di samping itu orang-orang mengatakan bahwa Kumari memiliki hubungan dengan Bakar yang rupanya adalah teman dari Kistaya. Sontak Vera langsung menjadi marah setelah mendengar Kumari mempunyai hubungan dengan teman Kistaya. Karena Vera hanya membenci Kistaya dan mempunyai dendam tersendiri. Keesokan harinya terlihat orang-orang kampung mendatangi rumah Master karena telah mengetahui pertikaian antara Master dan Vera yang mana Vera tidak menyetujui hubungan anaknya dengan si Baskar. Orang kampung kemudian mengatakan bahwa ia sangat takut dengan keganasan Vera. Namun Kistaya kemudian mengatakan bahwa ia yang akan menanggung semua resiko yang akan terjadi di desanya. Di siang harinya, Kistaya akan mempertemukan antara dua desa, yang mana Vera tidak mau menyetujui hubungan antara Kumari dan Baskar. Di saat itu juga Vera akan menyetujui jikalau Kistaya tunduk untuk mencium kakinya Vera. Tiba-tiba saja datanglah Anji lalu mengatakan, "Kak, tugasku sudah beres dan kini kita bisa pergi," ucap Anji. Yang mana Kistaya telah merencanakan sesuatu di saat orang-orang desa sebelah berkumpul di desanya. Di samping itu, Baskar membawa kabur Kumari dan setelah itu Kistaya mengatakan, jika perempuan yang menikah dengan pria di kampungnya, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya, ucap Kistaya. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan santai. Beberapa hari kemudian, pernikahan Kumari dan Baskar digelar dengan sangat meriah. Terlihat orang-orang ramai sekali merayakan pernikahan itu dengan sangat riang dan gembira. Setelah itu Faraku pulang dari acara pernikahan tersebut, namun di pertengahan jalan Faralu diikuti dengan Dasu. Faralu kemudian keluar dari mobilnya dengan membawa senjata tajam lalu mengancam Dasu, yang mana Faralu akan menghabisinya jika Dasu menghampirinya. Dan setelah itu Dasu pergi meninggalkan Faralu agak sedikit ketakutan karena Faralu agak sedikit mengerikan sekali. Di sisi lain, Anji dan Baskar sedang membeli pakaian untuk Manga dan Citra. Ketika hendak pulang, Anji melihat poster yang berisikan akan ada film baru yang dirilis di bioskop tersebut. Dan Anji kemudian mengajak Baskar untuk menonton sebentar. Saat itu Anji sedang mengambil rokoknya yang terjatuh dan tiba-tiba saja dari arah belakang seseorang menebaskan sabit ke arah Anji. Namun beruntungnya sabit tersebut tidak mengenainya sama sekali. Anji kemudian melindungi Baskar karena baru menyadari bahwa bahaya sedang menyintainya. Dan di saat itu Anji membawa kabur Baskar dari serangan orang-orang yang berada di dalam bioskop tersebut. Ketika mereka ingin lari, tiba-tiba saja anak buah Dasu mengeroyok Anji dengan menebaskan sabit ke tubuh Anji berkali-kali, sehingga membuat Anji makin tak berdaya lagi. Dasu kemudian menusuk Anji dengan sabit ke perut Anji. Tak lama kemudian Kistaya dan Baskar datang untuk melarikan Anji ke rumah sakit agar mendapat sebuah pertolongan pertama. Namun di pertengahan jalan Anji kemudian tewas, kemudian meninggalkan pesan untuk Kistaya agar bisa menjaga anak dan istrinya. Setelah itu Kistaya menemui Manga untuk memberikan baju barunya Citra. Manga kemudian memberikan baju tersebut agar Citra bisa memakainya. Tak lama kemudian mayat Anji datang ke rumahnya. Seketika kebahagiaan berubah menjadi kesedihan bagi keluarganya. Dan setelah itu mereka mengurusi mayat Anji dengan penuh kesedihan yang menyelimuti keluarga Manga. Di malam harinya, Faralu menemui Kistaya yang sedang meratapi nasibnya. Faralu kemudian mengatakan bahwa akan membantu Kistaya dalam membalaskan dendamnya terhadap Dasu. Beberapa hari kemudian Kistaya mendatangi festival yang diadakan di desa sebelah. Kistaya kemudian menghabisi anak buah Dasu hingga tak tersisa satupun. Ternyata Vera dan Dasu sudah bersekongkol untuk membunuh Kistaya dan Anji. Dan kedatangan Kistaya ke desa itu untuk membalaskan dendam adik angkatnya yaitu Anji. Di saat baku hantam Kistaya ditaburi bubuk cabai oleh anak buah Vera, terlihat Kistaya tetap melawan mereka walaupun dengan mata yang tertutup, dan hanya mengandalkan indera pendengaran untuk melawan mereka semua. Dasu kemudian mempermainkan Kistaya karena tidak bisa melihat. Dasu kemudian menghabisi balik Kistaya hingga hampir tak berdaya. Namun tiba-tiba saja seekor kerbau menabrak sesuatu sehingga membuat gentong air pecah lalu air tersebut mengalir ke arah Kistaya.
Kistaya kemudian mengusap matanya dengan menggunakan air dan setelah itu Kistaya membantai balik Dasu, namun ia tak membunuhnya karena masih mempunyai hutang budi terhadap ayahnya yang baik. Di malam harinya, Kistaya beserta rombongan mendatangi rumah Master untuk meminta maaf kepada Master karena Kistaya telah menghabisi semua anaknya. Master kemudian memeluk Kistaya lalu memaafkan Kistaya atas perbuatannya. Namun tiba-tiba saja Master menusuk perut Kistaya karena Master sangat kesal dengan Kistaya. Karena Kistaya telah menghabisi semua anak-anaknya Master. Setelah itu, Faralu menghampiri Kistaya yang hampir saja tewas di pelukan Faralu. Faralu kemudian mengatakan bahwa ia siap untuk menikah dengan Kistaya. Dan Faralu sangat mencintainya. Kistaya kemudian terlihat bahagia karena setelah sekian lama Faralu baru saja mengungkapkan rasa cintanya kepada Kistaya. Dan setelah itu mereka menggelar pernikahan. Beberapa tahun kemudian terlihat Kistaya dan Faralu hidup dengan bahagia. Kistaya dan Faralu ternyata sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan setelah itu hidup keluarga Kistaya aman dan makmur serta bahagia. Baik sahabat, itulah alur dari film yang berjudul Sami Orangga. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.